Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, kembali lagi di channel saya Lailuna. Belajar bareng yuk. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang biasa keluar di tes CPNS, itu yang berkaitan dengan bilangan. Nah, langsung aja kita masuk ke soal yang pertama. Bilangan berikut ini seluruhnya habis dibagi 3, kecuali. Nah, pertama, untuk menjawab soal seperti ini, kita harus tahu apa ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Itu ciri-cirinya adalah jumlah digitnya habis dibagi 3. Berarti kita jumlahkan semua digitnya, berarti yang A 1 tambah 7 tambah 7 sama dengan 15. 15 habis dibagi 3, habisan. Berarti kalau habis dibagi 3, makanya 177 juga habis dibagi 3. 1 tambah 5 tambah 6 itu 12. 12 habis dibagi 3. Berarti 156 juga habis dibagi 3. 1 tambah 4 tambah 7. Itu juga 12 habis dibagi 3. 1 tambah 2 tambah 8. Itu sama dengan 11. 11 habis dibagi 3? Tidak ya. 1 tambah 1 tambah 4 itu sama dengan 6. 6 habis dibagi 3. Nah, berarti di antara 5 bilangan ini yang tidak habis dibagi 3 adalah yang D, yaitu 128. Oke. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu ciri-ciri bilangannya habis dibagi 1 sampai 11, itu bisa dilihat di video yang ada di channel saya. Nanti saya masukkan linknya di deskripsi ya. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Bilangan kelipatan 4 yang bukan kelipatan 6 antara 40 dan 70. Nah, berarti di sini kita cari dulu yang kelipatan 4. Nah, yang kelipatan 4 dari 40 dan 70 apa aja? Itu 40, 4, 48, 52, 56, 60, 64, 68. Ya. Ini yang kelipatan 4. Kemudian kita coret yang kelipatan 6-nya. Nah, gimana cara menentukan kelipatan 6-nya? Ada trik cepatnya ya, daripada kita buat juga yang kelipatan 6 di antara 40 sampai 70. Ada triknya. Kelipatan 6 itu ciri-cirinya. Kelipatan 6 berarti habis dibagi 6. Berarti ciri-cirinya sama dengan bilangan yang habis dibagi 6. Bilangan habis dibagi 6. Habis dibagi 6. Nah, habis dibagi 6 itu bisa kita lihat dari faktor 6 itu adalah 2 sama 3. Di bilangan yang habis dibagi 6, dia juga habis dibagi 2 dan habis dibagi 3. Kalau habis dibagi 2, itu jelas dia bilangan genap. Nah, habis dibagi 3, jumlah digitnya habis dibagi 3, seperti soal sebelumnya. Habis dibagi 3. Nah, sekarang kita lihat di antara yang kelipatan 4 nih, yang genap udah pasti genap kan, yang kelipatan 4 itu udah pasti genap, berarti udah memenuhi yang dibagi 2. Sekarang cuma yang bagi 3, berarti kita lihat yang jumlah digitnya habis dibagi 3. 44 enggak, 48 ya. Ini 12 habis dibagi 3, 52, 56 tidak, 60 iya, 64 tidak, 68 juga tidak. Berarti yang habis dibagi 3 cuma 48 sama 60. Ini kita coret, berarti yang tinggal 44, 52, 56, 64, 68. Jadi jawabannya adalah B. Gitu. Oke, saya
Lanjut soal berikutnya. Banyaknya angka 6 pada bilangan 0 sampai 100. Nah, angka 6 antara 0 sampai 100 itu berarti dia ada terletak di angka puluhan, ada terletak di angka satuan. Tidak dua tempat angka puluhan, kemudian angka satuan. Nah, angka puluhan misalnya ini 63, berarti dia di angka puluhan, 64, 65, dan seterusnya. Sebelumnya juga ada. Yang angka 1 misalnya 16. 6 juga angka 1. Nah, berarti kita tentukan dulu yang angka puluhan. Nah, yang angka puluhan berarti dimulai dari 61 ya. 60. 60, 61, 62 sampai 69. Nah, dari 60 sampai 69 itu angka 6-nya ada, angka puluhan yang 6 itu ada 10 ditambah angka satuan dimulai dari 6, 16, 26 sampai 96. Nah, ini banyaknya juga ada 10. Ini 10, ini 10 kita jumlahkan, berarti 10 ditambah 10 sama dengan 20. Jadi jawabannya adalah E ya. Oke, bisa. Kita lanjut lagi soal berikutnya. Selisih dua bilangan adalah 6. Jika kedua bilangan dijumlahkan, hasilnya 32. Berapa selisih dari kuadrat kedua bilangan tersebut? Kita misalkan kedua bilangan itu adalah A dengan B. Selisihnya berarti A kurang B. A kurang B sama dengan 6. Dijumlahkan berarti tambah. A tambah B itu sama dengan 32. Selisih dari kuadrat. Selisih berarti ada tanda kurangnya. Dari kuadrat kedua bilangan tersebut berarti A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, ini ingat ya, ini persamaan ini sering kali keluar di tes CPNS. Nah, persamaan A kuadrat dikurang B kuadrat itu sama dengan A kurang B dikali A tambah B. Nah, teman-teman perlu ingat nih persamaannya karena sering kali keluar. Nih, A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A kurang B kali A tambah B. Jadi, untuk penyelesaian soal ini tinggal kita masukkan nilainya. A kurang B itu sama dengan 6. A tambah B 32. 6 kali 32 itu sama dengan 192. Jadi jawabannya adalah C. Nah, di sini berarti tips yang pertama yaitu mengubah kalimat atau pernyataan menjadi persamaan matematika. Jadi pahami kalimat matematikanya, ubah ke dalam bentuk persamaan. Kemudian tinggal pakai rumus yang ini. Apapun itu yang ditanya, karena ini yang ditanya adalah A kuadrat kurang B kuadrat, berarti pakai rumus yang ini. Ya. Kita lanjut soal berikutnya. Hasil kali 3 buah bilangan positif adalah 35. Hasil kali 3 buah bilangan positif adalah 35. Jika selisih bilangan terbesar dan terkecil adalah 6, maka berapakah hasil penjumlahan dua bilangan terbesarnya? Hasil penjumlahan dua bilangan terbesarnya. Jadi di sini ada 3 bilangan positif. Kita misalkan 3 bilangan positif itu adalah X, Y, Z. Nah, hasil kali ketiga bilangan ini sama dengan 35. Nah, di sini kita
buat kan, kalau Z itu lebih besar dari Y, lebih besar dari X. Berarti Z yang terbesar, X yang terkecil. Nah, triknya kita cari faktor dari 35. Faktornya ada 135, kemudian 5 kali 7. Jadi faktornya di sini karena dia perkalian 3 angka, dari faktor-faktornya nggak mungkin kita pakai yang 35 kan, berarti kita pakai 157. Berarti nilai-nilai dari X, Y, Z itu 157. Jadi urutannya di sini 7 yang terbesar, 7 besar dari 5, besar dari 1. Z-nya 7, Y-nya 5, X-nya 1. Nah, kita lihat apakah memenuhi selisih bilangan terbesar dan terkecilnya adalah 6. 7 dikurang 1 berarti ya, terbesar dengan yang terkecil, selisihnya 7 dikurang 1 sama dengan 6. Benar ya. Jadi tinggal kita cari hasil penjumlahan dua bilangan terbesarnya. Bilangan terbesarnya itu Z dan Y. 7 tambah 5. Berarti hasil penjumlahan dua bilangan terbesarnya adalah 7 ditambah 5, yaitu sama dengan 12. Jadi jawabannya adalah D. Oke, bisa ya? Kita lanjut soal berikutnya. Jika 1/6 bilangan pertama ditambahkan pada bilangan kedua, maka kedua bilangan menjadi sama besar. Apabila selisih awal kedua bilangan adalah 2, maka hasil kali kedua bilangan tersebut adalah, nah di sini kita misalkan kedua bilangan itu A dan B. Bilangan awalnya A dan B. Selisih awal kedua bilangan tersebut langsung kita tulis di A dikurang B itu sama dengan 2. Kemudian kalimat pertama, 1/6 dari bilangan pertama ditambahkan pada bilangan kedua. Kita misalkan bilangan pertamanya A ya, bilangan pertama A, bilangan keduanya B. Nah, berarti 1/6 bilangan pertama, 1/6 bilangan pertama berarti 1/6 A. 1/6 A ditambahkan pada bilangan kedua, berarti 1/6 A ditambah B sama dengan, karena dia menjadi sama besar ya, berarti sama dengan, kalau udah ditambahkan 1/6 A berarti A-nya berkurang kan. Ini awalnya A. Nah, A itu sama dengan 1A ya, 1A. Biasanya kita tulis kan A, makanya angka satunya nggak ditulis. Nah, A itu sama kita bagi jadi 1/6 A. Sisanya adalah 5/6 A. 1 dikurang 1/6. Itu 6/6 dikurang 1/6 itu sama dengan 5/6 ya. Nah, 1/6 A-nya kita tambahkan ke B. Sisanya adalah 5/6 A. Makanya di sini 1/6 A tambah B sama dengan 5/6 A. Oke. Nah, ini kita pindah ruas yang kita kelompokkan A dengan A, B dengan B. Berarti di sini B sama dengan 5/6 A, ini pindah jadi negatif 1/6 A. 5/6 dikurang 1/6, 5 dikurang 1, 4. 4/6 A. B sama dengan 4/6 A, atau disederhanakan B sama dengan 2/3 A. Nah, ini kita substitusi ke persamaan yang pertama. Ini persamaan pertama. Ini tadi persamaan kedua. Yang ini kita substitusi ke persamaan pertama, jadinya A dikurang B kan sama dengan 2. Jadi A dikurang 2/3A itu sama dengan 2. Ini A-nya 1. 1 dikurang 2/3. Ini saya tulis di sini bagi yang belum paham. 1 dikurang 2/3. Berarti 1 itu sama dengan 3/3. Dikurang 2/3 itu sama dengan 3 dikurang 2,
1. Penyebutnya tetap 3. Jadi 1/3. Jadi ini 1/3 A sama dengan 2. A-nya sama dengan 2 dibagi 1/3. Membagi dengan pecahan sama dengan mengalihkan pembilangnya yaitu 2 dikali kebalikan dari 1/3. Berarti dibalik jadinya 3/1 sama dengan 2 kali 3. 6. Nah, di sini berarti hasil kali kedua bilangan tersebut A-nya udah diperoleh. Tunggu, berarti kita perlu cari B. Di sini A sama dengan 6. Berarti B sama dengan 2/3 dari 6. 2/3 dari 6, 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Jadi A kali B sama dengan 6 kali 4. Itu sama dengan 24. Jadi jawabannya E. Oke, saya lanjut soal berikutnya. A, B, dan C adalah bilangan positif. Dan 2AB sama dengan 2/3 C. Jika nilai A dinaikkan 25% dan B diturunkan 20%, maka nilai C sekarang adalah, jadi kita di sini diketahui 2AB itu sama dengan 2/3 C. Ini baru nilai 2/3 C ya, berarti kita cari nilai dari C-nya. Di C awal itu sama dengan 2AB dibagi 2/3. Atau C sama dengan pembilangnya 2AB kita kali dengan kebalikan dari penyebut. Kebalikan dari 2/3 adalah 3/2. Duanya boleh kita coret. Berarti di sini C sama dengan 3AB. Ini C awalnya. Kemudian nilai A-nya dinaikkan 25%. A aksen dinaikkan 20%. Berarti A awal ditambah 25% dari A. Nah, 25% itu sama dengan pecahan. Ini 25%, ini sama dengan pecahan 1/4. Jadi, sekarang kita tinggal jumlahkan A ditambah 1/4 A. A ditambah 1/4 A itu sama dengan 1 ditambah 1/4. Satunya 4/4 tambah 1/4. 4 tambah 1, 5. Jadi 5/4. Jadi A aksennya adalah 5/4 A. Kemudian B aksen diturunkan, berarti B awal yaitu B dikurang 20% dari B. Nah, 20% itu sama dengan pecahan berapa? 20/100, yaitu disederhanakan jadi 1/5. Jadi di sini adalah B dikurang 1/5B. B kurang 1/5. Jadi di sini 1 dikurang 1/5. Satunya sama dengan 5/5. Samakan penyebutnya. Dikurang 1/5. 5 kurang 1, 4. Berarti 4/5. Ini buramnya ya. Nah, berarti ini tadi 4/5B. Sekarang kita cari nilai C aksen. Persamaan C-nya tadi 3 kali A kali B. Berarti kalau C aksen berarti 3 kali A aksen kali B aksen. Jadi 3 kali A aksen. A aksennya sama dengan 5/4 A. 5/4 A. B aksennya 4/5B. Ini bisa kita coret, bisa kita coret. Berarti hasilnya adalah 3 kali A kali B. C aksen sama dengan 3AB. Coba bandingkan dengan nilai C yang awal. C-nya sama dengan 3AB. C aksennya juga 3AB. Berarti dari sini bisa kita nyatakan kalau C itu sama dengan C aksen. Tidak ada perubahan. Berarti nilai C sekarang adalah tidak berubah. Jawabannya E. Oke.
Saya lanjut lagi soal berikutnya. Sebuah bilangan terdiri dari 4 buah angka berbeda. Nih, 4 buah angka berbeda. Jumlah keempat angka adalah 12. Angka pertama ditambah angka ketiga sama dengan angka 4 dikurangi angka kedua. Angka ketiga sama dengan selisih angka pertama dan kedua. Angka keempat dibagi angka kedua sama dengan angka pertama dibagi angka ketiga. Bilangan tersebut adalah, nah, pertama kita misalkan bilangannya terlebih dahulu. Misal, bilangan tersebut sama dengan A, B, C, D. A angka pertama, B angka kedua, C angka ketiga, D angka keempat. Nah, diketahui jumlah keempat angka sama dengan 12. Berarti A ditambah B ditambah C tambah D itu sama dengan 12. Kemudian, angka pertama ditambah angka ketiga, berarti A ditambah C itu sama dengan angka keempat dikurang angka kedua. Angka keempat D kurang angka kedua B. Nah, ini boleh kita tulis. Ini persamaan satu ya, kita misalkan ini persamaan satu. Ini persamaan 2, cuman sebelum kita kasih nama itu persamaan kedua, yang persamaan ini kita kelompokkan B-nya di kiri, atau kita pindahkan B ke kiri, yang kanan negatif, berarti kalau di kiri jadinya positif, berarti A tambah B tambah C sama dengan D. Nah, yang ini itu jadi persamaan kedua. Nah, persamaan kedua kita proses dengan persamaan ke satu, yang mana A tambah B ditambah C ditambah D-nya sama dengan 12. A, B, C, A tambah B tambah C itu sama dengan D. D ditambah D sama dengan 12 ditambah D, 2D. 2D, 12. Berarti D sama dengan 12 bagi 2. Itu D sama dengan 6. Dah dapat D sama dengan 6. Kemudian sekarang kita cari angka yang 3 lagi. Kita lihat persamaan yang ada. Tadi baru sampai sini ya, dikurangi angka kedua. Angka ketiga sama dengan selisih angka pertama dan kedua. Berarti diketahui C itu sama dengan B dikurang A. Ini persamaan yang ketiga. Nah, persamaan ketiga ini kita substitusi ke persamaan kedua. Ini persamaan 3. Substitusi 3 ke 2. Substitusi, saya singkat subs. 3 ke 2. Yang 2 tadi A tambah B tambah C. Karena D-nya udah diketahui 6, berarti langsung aja A tambah B tambah C sama dengan 6. Nah, C-nya kita ganti jadi B kurang A. Berarti A ditambah B ditambah B dikurang A sama dengan 6. A dikurang A, habis ya. B ditambah B, 2B sama dengan 6. Berarti B-nya sama dengan 3. Kalau teman ada yang belum ngerti, B-nya itu sama dengan 6 bagi 2. 6 per 2 itu B sama dengan 3. Oke, kita udah dapat angkanya yaitu B sama D. Nah, ini yang mungkin lagi B sama E ya, pilihannya antara B sama E. A, C, D udah pasti salah. A, C, D udah pasti salah. Tinggal B sama E. Oke, kita lanjut. Kita cari dua angka lagi, yaitu A sama C. Nah, kita udah dapat D6, B sama dengan 3. Kita gunakan yang diketahui selanjutnya. Tadi baru sampai ini. Kalimat berikutnya, angka keempat dibagi angka kedua. Angka keempat D ya. D per B itu sama dengan sama dengan angka pertama bagi angka ketiga, berarti A per C. Nah, ini kita kali silang, A kali B berarti
AB sama dengan CD. B-nya tadi 3, berarti ini 3A sama dengan CD. D-nya 6, berarti ini 6C. Ini sama-sama dibagi 3. 3 bagi 3, 1. 6 bagi 3, 2. Berarti A sama dengan 2C. Nah, kita kasih ini persamaan 4. Persamaan 4 kita substitusi ke persamaan 3. 4 ke 3. Substitusi 4 ke 3. Di 3 yaitu C sama dengan B dikurang A. C-nya tetap C, B sama dengan 3, berarti 3 dikurang A-nya sama dengan 2C. 2C. Nah, min 2C kita pindah ke kanan, jadinya C ditambah 2C sama dengan 3. C tambah 2C itu 3C sama dengan 3. C sama dengan 3 per 3. 3 bagi 3 sama dengan 1. Jadi C-nya 1. Kalau C-nya 1, maka A-nya A sama dengan 2C. Berarti A sama dengan 2 kali 1 yaitu 2. Jadi A-nya ada ketemu. Jadi jawabannya adalah A. A2, B3, C1, 6, 2, 3, 1, 6. Sebenarnya sampai C tadi kita udah tahu jawabannya ya. Kita kan milih dari ini tadi ya. Milih dari B atau E. C-nya 1. Jadi tanpa mencari A, kita udah bisa jawab kalau itu adalah jawabannya E. Oke. Saya teman-teman. Semoga teman-teman paham. Intinya di sini adalah mengubah pernyataan menjadi persamaan atau kalimat matematika. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton.